dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius ayat 17 sampai dengan 37, yaitu tentang Yesus dan hukum Taurat. Hukum Taurat dikenal dengan ketaatan, yang dimana hukum itu harus ditaati. Saudara-saudari, akan tetapi nilai dari sebuah ketaatan bukanlah hanya berarti melaksanakan segala sesuatu tanpa mengerti dan memahami apa makna dari yang kita lakukan. Ketaatan inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 37. Yesus mau mengatakan kepada muridnya bahwa kedatangannya ke dunia untuk membatalkan atau menghilangkan hukum Taurat. Akan tetapi, Yesus ingin menyempurnakan ketaatan untuk melaksanakan hukum Taurat harus diilhami dalam cinta kasih Allah terhadap manusia. Dan sekarang, pemenuhan hukum Taurat tersebut telah hadir secara konkret dalam diri Yesus Kristus. Pemenuhan dari hukum Taurat ialah pribadi Yesus Kristus sendiri. Hukum Taurat adalah perintah yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel supaya ditaati dan dilaksanakan. Taurat dalam bahasa Indonesia artinya adalah hukum dan perintah. Hukum Taurat yang kita ketahui yaitu 10 perintah Allah. Semua perintah Allah itu harus kita taati dan kita patuhi dan kita taati. 10 perintah Allah yang pertama adalah 10 yang kita ketahui. Perintah Allah semuanya diberikan kepada bangsa Israel dalam 5 kitab Taurat. Kisah hukum Taurat dimulai ketika Allah melihat manusia sebagai ciptaannya yang sering memberontak. Allah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa melalui keluarganya. Sementara itu, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir dan Allah menyelamatkan mereka semua. Di Gunung Sinai Allah membuat kesepakatan dengan bangsa Israel melalui Musa. Kesepakatan itu diberikan Allah kepada bangsa Israel ditaati dan dilaksanakan. Beberapa dari hukum tersebut berisi tentang cara ibadah dan istiadat bangsa Israel yang memisahkan dari bangsa lain. Dan yang terakhir, hukum itu berisi tentang keadilan sosial dan moralitas. Dengan hukum ini, diharapkan Israel dapat menunjukkan kepada bangsa lain seperti apa Allah yang sebenarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus dan disempurnakan pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Hukum Taurat yang telah diberikan Yesus kepada kita, kitalah yang melaksanakannya, kitalah yang melakukannya di dunia. Sebab hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi di atas segala hukum lainnya. Untuk itu, marilah kita menikmati hukum Kristus bukan hanya menjadi pelaksana yang taat, tapi juga menjadi pelaksana yang penuh makna seperti hukum Taurat disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui perantara Nabi Musa. Saudara-saudara yang dikasih, Tuhan mengajarkan kita tentang hukum kasih, yang dimana kita juga harus melaksanakannya dan memberikannya kepada semua orang. Nah, kita bisa melihatnya dalam kitab Keluaran 10 perintah Allah, tercantum 2 kali dalam kitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Sebagai contoh perluasan dalam hukum Musa ialah bahwa kita harus menghilangkan rasa dendam, pembalasan atau memiliki niat jahat. Menurut Musa, orang yang membunuh harus dihukum, tetapi Yesus menambahkannya lagi, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Apa latar belakang Yesus mengatakan hal itu kepada kita semua? Demi kasih, apabila kamu mau ke gereja untuk beribadat dan memberi derma, tetapi ingat dan sadar akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jangan pergi dulu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu pergilah beribadat. Itulah kasih Kristiani sejati. Hanya seorang yang memiliki kasih sejati akan mampu menganggap sesamanya sebagai pemilik martabat yang sama di hadapan Tuhan. Doa, korban maupun derma betapapun besarnya kepada Tuhan adalah palsu sebab disertai rasa benci atau dendam. Nah, saudara yang dikasihi,
Tuhan mengajarkan kepada kita, jika kita hanya memberikan kolekte, tetapi kita memiliki rasa benci kepada saudara, itu sama saja tidak berguna. Contoh perintah Taurat yang ditolak Yesus ialah hukum ke-6 dan perintah sebagai perintah Allah lewat Musa, yaitu Musa hanya melarang jangan berzina. Tetapi Yesus menuntut lebih dari itu kepada kita umat manusia. Barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, ia sudah berbuat zina dalam hatinya. Jadi bukan hanya berbuat zina, tetapi ingin berbuat zina saja sudah tidak dibenarkan oleh Yesus. Maka Yesus mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari kesempatan untuk berdosa, yaitu bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya karena zina dengan memberi surat cerai kepadanya. Mengapa? Karena hal itu bertentangan dengan hukum kasih. Yesus ingin menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dipelihara atau dipulihkan kembali dengan kesatuan kasih. Bacaan tersebut terdapat Matius 19 ayat 1 sampai 12. Artinya, Yesus mengajarkan agar kita sebagai murid-muridnya atau sebagai umat manusia jangan saling curiga dan saling tidak percaya, yaitu dengan berpegang teguh pada kesatuan dan perbuatan antar kita satu sama lain. Nah, kesimpulan bacaan kita pada hari ini yaitu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sikap dasar Yesus terhadap Taurat bukanlah untuk menghilangkannya, melainkan untuk memenuhi dengan menyempurnakannya. Hukum yang lama diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Yesus yang diutus Bapaknya untuk melaksanakan tugas panggilan penyelamat umat manusia menyempurnakan hukum yang lama. Allah dalam perjanjian lama adalah sama dengan Allah perjanjian baru. Tetapi Allah yang satu dan sama itu dalam perjanjian baru telah menampakkan dirinya sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus Kristus tampil sebagai Putra Allah dan bersama dengan Roh Kudus. Ia memberikan makna arti hukum Allah yang sebenarnya, bahkan dalam sikap, kata, dan perbuatan dalam hidupnya. Di dunia ini tengah umat manusia, Kristus memberikan ajaran dan keteladanan dalam menghayatinya, taat akan hukum dan hidup secara Kristiani. Sejati berarti mengikuti Yesus sambil memandang Yesus sebagai teladan untuk menempuh jalan hidup kita yang harus selalu disinari dengan cahayanya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan kita tentang ketaatan, yang dimana hukum Taurat yang diberikan Musa kepada kita umat manusia, kita harus menaatinya dan melakukannya dengan baik.